Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Arzani Sugiharto Putri dengan NIM 192231050. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis validitas dan reliabilitas metode Food Frequency Questionnaire atau FFQ dan Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQ-FFQ. Baik, untuk topik yang pertama yaitu analisis validitas dan reliabilitas metode SQ-FFQ. Untuk jurnalnya sendiri berjudul The Estimation of Cholesterol Intake in Elderly, Reliability and Validity of Short Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire. Selanjutnya yaitu hasil uji validitas SKFFQ, di mana hasil uji PRT test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pengukuran SKFFQ pertama dan kedua. Selain itu, nilai intra-class correlation coefficient menunjukkan nilai 0,609 yang menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan antara kedua SKFFQ baik. Sementara itu, hasil analisis Cronbach alpha menunjukkan nilai 0,757 yang mengindikasikan bahwa konsistensi antara dua pengukuran SKFFQ baik. Berikutnya merupakan hasil uji reliabilitas Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ, di mana hasil PRT test menunjukkan nilai P sama dengan 0,162. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara estimasi asupan kolesterol berdasarkan SQFFQ yang dikembangkan dengan 6 days food record. Kemudian hasil analisis Bland Altman menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan antara SKFFQ dan Six Day Food Records baik pada estimasi rata-rata asupan kolesterol yang ditunjukkan dengan nilai P sama dengan 0,928. Kesimpulannya, kuesioner SKFFQ yang dikembangkan untuk menilai asupan kolesterol terbukti memiliki reliabilitas dan juga validitas yang baik sehingga dapat digunakan sebagai instrumen yang berguna. Namun meskipun demikian, validitasnya masih dapat ditingkatkan melalui menghilangkan item makanan yang jarang dikonsumsi. Nah, selain itu, penelitian lebih lanjut untuk memvalidasi SKFFQ yang telah dikembangkan dapat dilakukan pada kelompok usia yang berbeda, serta menggunakan indikator biokimia seperti kadar kolesterol total, trigliserida, HDL, dan LDL untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Baik, berikutnya merupakan analisis validitas dan reliabilitas metode Food Frequency Questionnaire atau FFQ. Untuk jurnalnya sendiri berjudul Validity and Reliability of Food Frequency Questionnaire Used in Age-Related Eye Disease Studies in Turkish Adults, di mana tujuan dari penelitian ini yaitu mengevaluasi reliabilitas dan juga validitas dari metode Food Frequency Questionnaire atau FFQ jika dibandingkan dengan metode Dietary Records pada lansia di Turki. Berikutnya merupakan hasil uji reliabilitas dan validitas Food Frequency Questionnaire atau FFQ, di mana hasil uji ulang Age-Related Eye Disease FFQ1 dan FFQ2 menunjukkan konsistensi sempurna. Dan juga koefisien korelasi antara kedua metode menunjukkan tingkat kesepakatan sedang pada asupan omega 3, vitamin A, total karoten, vitamin C, dan seng dengan 95% data berada dalam batas kesepakatan. Korelasi moderat juga ditemukan pada lutein, zeaxanthin, vitamin E, serta total antioksidan dengan R 0,457 hingga 0,630 dengan sebaran data terkonsentrasi di sekitar rata-rata. Kemudian hasil uji validitas menunjukkan bahwa rata-rata asupan omega 3, vitamin, karotenoid, seng, serta kapasitas antioksidan yang diperoleh melalui FFQ lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan dietary records. Nah, meskipun terdapat perbedaan kuantitatif, FFQ yang dikembangkan menunjukkan korelasi moderat dan dapat dianggap sesuai untuk menilai asupan zat gizi dan juga kapasitas antioksidan dalam populasi yang diteliti. Yang terakhir untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan nilai presisi dan analisis Bland Altman, FFQ yang telah dikembangkan terbukti dapat digunakan dalam menilai asupan nutrisi antioksidan. Tingkat kesepakatan yang diperoleh sebanding dengan penelitian sebelumnya bahkan lebih tinggi pada beberapa parameter, salah satunya seperti omega 3. Hal tersebut menunjukkan bahwa FFQ yang dikembangkan merupakan instrumen yang tepat untuk mengukur asupan antioksidan.
Hasil penelitian juga mendukung bahwa penggunaan FFQ dapat membantu mengidentifikasi asupan individu dan menjadi dasar intervensi untuk menekan age macular degeneration. Kedepannya dibutuhkan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan kelompok kontrol serta analisis kapasitas antioksidan serum untuk memperjelas hubungan antara asupan antioksidan dan perkembangan age macular degeneration. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.